Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahammiha, dan di antara adabus sholah yang paling penting, sak penting-pentingnya adab atau tata krama atau etika sholat, yaitu siji al-ikhlasu, ikhlas. Etika, tata cara atau adab pekerti di dalam sholat, di antara yang pentingnya adalah ikhlas. Ikhlas itu wa huwa al-amalu lillahi wahdah, melakukan sesuatu amalan, kegiatan atau pekerjaan lillahi, karena Allah, wahdah, semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada tujuan yang lainnya, tidak ada niat yang lainnya, semata-mata karena Allah. Lawan dari ikhlas adalah riya. Lawannya riya, ikhlas. Maka sholat semata-mata karena Allah, walaupun di dalam sholat banyak doa-doa yang isinya meminta-minta. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu ada 8 kalimat isinya meminta. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasih sayangi aku. Wajburni, penuhilah kebutuhanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku. Wahdini, kasihlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, dan berikan kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Itu kan isinya minta semua. Maka kemudian ulama berkata, orang kalau sholatnya benar, pasti rezekinya banyak. Kan warzuqni, ya Allah kasih aku rezeki. Orang yang sholatnya baik, pasti jalan hidupnya lurus. Kan wahdini, ya Allah kasih aku hidayah. Orang yang sholatnya baik, pasti cita-citanya dikabulkan. Orang wajburni, orang yang sholatnya baik, pasti dimaafkan. Wa'fu anni, orang yang sholatnya baik, insya Allah penyakitnya segera disehatkan. Wa'afini, afiat. Orang yang sholatnya baik, walaupun tidak bilang setelah sholat astagfirullahaladzim, pasti dimaafkan. Orang Allahumma gfirli, ada 8 permintaan di dalam sholat kita, Pak. Jika kita kerjakan dengan khusyuk,
dengan baik, maka sholat kita akan punya pengaruh positif dalam diri kita secara psikologis maupun secara psikis. Nasibnya berubah. Mung aja sokan ngundat-undat Gusti Allah. Jare bakal sembayang rezeki aku. Angger sembayang, angger mengkenen. Bapak-bapak kerjakan saja sholat aja gegolet duit. Kerjakan sholat jangan untuk apa-apa, semata-mata karena Allah. Biarkan kita menjadi kekasih Allah. Jika sudah menjadi kekasih Allah, maka yang kita mau Allah kasih. Jalannya salah satu yang terpenting adalah sholat. Untuk mencapai itu, sholatnya harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-amalu lillahi wahdah. Mengamalkan apa saja semata-mata karena Allah. Jika tidak karena Allah, maka ria, Pak. Ria itu menyebabkan amalan kita menjadi sia-sia. Mangkat ning masjid bukan ditakoni ketua DKM, bukan ditakoni ria tuh Pak. Berarti mangkat ning masjid bukan ditakoni, itu sudah ria. Ria itu bahasa anak mudanya selingkuh. Allah jadi selingkuhi. Ibu-ibu mau nggak diselingkuhi? Amit-amit sobaya selingkuh, ketahuan tak parut raya. Saking apanya Bu? Saking mengkelnya orang diselingkuhi. Selingkuh itu kan mendua, hati yang mendua itu selingkuh. Yang duwe rabi semono ayu ning arepeng umah anak wong lewat. Wih, sing lewat Gusti, Masya Allah, beli kaya sing ning jero umah. Bakal sing ning jero umah, Masya Allah, ampun. Pak, istri sampean di mana? Di dalam rumah. Kok yang sangat cantiknya orang yang lewat? Itu kan hatinya mendua, Pak. Itu namanya selingkuh. Hari sembahyang pun niatnya apa? Karena Gusti Allah. Bukan ditakoni Pak Ketua DKM. Kan selingkuh. Hatinya mendua. Maka ria itu, kata Rasulullah SAW, sama saja dengan syirkul asghar. Syirik kecil. Memang menyelingkuhi Allah. Maka tidak ada gunanya. Dan apa saja yang dilakukan bukan karena Allah, biasanya jika terjadi sesuatu mengkel Pak. Tapi kalau ikhlas, arep anak arep beli niate ngaji, jadi ngaji atiye lega, ora jadi ngaji atiye lega. Enake wong ikhlas kumokoten Pak. Bapak-bapak sering ngasih pengemis 500 perak kang letak di halaman rumah apa? Ibu pernah memikirkan uang 500 perak yang dikasih? Enggak. Enggak terbawa tidur Gusti 500 perak mung-mungnya dinekaken, enggak. Enggak kan? This is example for ikhlas. Ikhlas tuh Pak. Ikhlasnya Kang cilik-cilik Bapak ya. Lumayan. Baik, sholat wal huduru, yang kedua hudur Pak. Ada ikhlas, ada hudur. Hudur itu apa? Wa huwa ayya'lama ma yaquluhu wa yaf'aluhu min aqwalis sholati wa af'aliha. Berarti kudu ngaji bakaken ki Pak. Hudur itu ayya'lama, dia mengerti ma terhadap sesuatu yaquluhu yang ia ucapkan, wa yaf'aluhu yang ia kerjakan, min aqwalis sholati, dari seluruh ucapan-ucapan dalam sholat, wa af'aliha, dan pekerjaan-pekerjaan sholat.
seluruh ucapan yang diucapkan, kalimat bacaan di dalam sholat dan pekerjaan sholat, angkat tangan, berdiri, ruku, nyegel dengkul, sujud, ngambung sujudan, jenggelak maning, nuding, assalamualaikum, maknanya tahu semua, maksudnya tahu semua. Eta teh hudur. Bapak Ibu, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ternyata semuanya kecil, yang besar hanya Allah saja. Begitu enggak? Baru Allahu Akbar, anak motor lewat, ada motornya isun mau kaning masining depan rumah durung dikunci Gusti, monia mengkenen ki, monia pada baik suara iki. Bu, Allah dengan motor besar mana? Wong hudur ayya'lama ma yaquluhu wa yaf'aluhu min aqwalis sholati wa af'aliha, yang diucapkannya dan yang dilakukannya sejak berdiri sampai gerakan-gerakan sholat, semuanya penuh dengan penghayatan dan tahu maksudnya. Bapak-bapak kalau pengen tahu gerakan, makna sholat dan sebagainya, rahasia seluruh yang ada dalam sholat, ada 2 kitab saya baca, isinya bagus. 1, Hikmatut Tasri wa Falsafatuhu, pembentukan syariat agama dan makna filosofisnya. Rada tebal dikit lah, kira-kira 500 halaman. Atau baca kitab Ihya Ulumuddin bab Asroris Sholah, rahasia sholat. Nanti ketemu Pak. Kitab Ihya Ulumuddin itu 4 jilid Pak. Ini bagian jilid pertama ada bab sholat. Nanti bab sholatnya panjang. Baca bagian Asroris Sholati, rahasia sholat. Nanti akan ketemu bagaimana pemaknaan kita terhadap sholat seharusnya. Baik, ikhlas, hudur, wal khusyu'u, dan khusyuk. Lalu apa itu khusyuk? Huwa sukunul jawarihi, diamnya seluruh anggota tubuh, ma'ahuduril qalbi, serta menghadirkan hati. Seluruh anggota tubuh tenang, dalam keadaan sukun, diam dan tenang, ditambah ma'ahuduril qalbi, hatinya hadir dalam penghayatan seluruh yang ada di dalam sholat, dari ucapannya dan perkataannya. Nembe disebut khusyuk. Rada angel maning bae Pak ya. Orang nyebut saya ustad, ningkana nyebut kiai. Maksud saya begini, saya yang ustad ki Pak, beli pernah sembayang sing awit Allahu Akbar sampai salam khusyuk 100%, enggak pernah saya Pak. Yakin Pak. Tak maknani Pak, seluruh bacaan ayat yang saya baca, surat yang saya baca, bacaan semuanya saya ngerti semua Pak. Dari usolli sampai tutup assalamualaikum, saya paham semua isinya. Wis Allahu Akbar. Merem Pak, merem Pak. Pengen goleti khusyuk. Allah, padahal kudu saja merem Pak. Sunai aja merem. Allah, mono misal Allah. Pengen khusyuk. Allahu Akbar masih khusyuk. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, masih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Imame Fatihah, sampai wis tutup baca iftitah, mulai ngelamun. Imame alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah imamnya suaranya merdu banget Gusti. Waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Aduh, sabikis keding kaya. Mulai ku Pak. Aduh, sabih. Allahu Akbar, bangun. Waladdallin. Amin. Hati sampean aja hal ataka nih. Jangan-jangan hal ataka. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nyata. Bu, Pak, khusuke sing ngendi? Tuh. Ya Ustaz deh, bae mengkanin apa maning kang beli Ustaz. Mung hebatnya kula karo sampean wong kang ngaji ki, Pak. Sing penting lakoni kita sudah berusaha maksimal. Semulane wong tua aja mendengar, Pak. Pengen takbir ku, Pak. Menang dingin lho, Pak. Delengan ka wong tua, ken ka bisa nom kabeh akeh ya. Ken wong tua zaman sekian kene. Wong tua zaman pengen pan takbir ku suwe lho, Pak. Ngadeg dingin. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri rus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sholli fardhan. Allahu Akbar. Kuwenku, Pak, oleh anak muda yang sekarang tuh diecek. Laka kuwenku dalile zaman Kanjeng Nabi. Itu tuh sedang berusaha mendatangkan kekhusyuan dalam diri supaya ketika takbir dan baca Allah hadir di dalam dirinya. Itu ikhtiar, Pak, orang tua zaman dahulu. Yo. Yang penting kita sudah berusaha. Satu, walaupun kita sambil ngelamun atau kita ngelendengi imam, keutamaannya Pak sholat. Satu, sudah menunjukkan ketaatan kepada Allah. Ini yang pentingnya, Pak. Satu, sudah menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah. Yang kedua, masa yang lamun kabeh. Sejak awal sampai akhir kan ada khusyuknya tuh, Pak, walaupun beberapa detik. Ini kelebihan, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tadi sholat kudu ikhlas, kudu khusyuk, kudu hudur, etak mah gambaran sholatnya orang yang sangat berkualitas. Nah kita walaupun tidak sampai di situ, yang penting kita sholat, kita sudah berusaha bahwa kita sudah mewujud menjadi hamba Allah yang taat. Ini poin pentingnya. Sudah gugur kewajiban kita. Nanti kemudian di tengah-tengah sholat itu ada khusyuk semenit, 2 menit, sedetik, 2 menit. Itu lebihnya. Kelebihan kita di situ. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang penting kita kerjakan sholat. Ikhlas, hudur, khusyuk. Baik. Wa huwa sukunul jawarih ma huduril qalbi. Wa fil asar diterangkan dalam hadis, laisa lil mu'mini min sholatihi illa ma'aqala minha. Tidak sholat berkualitas kecuali sholatnya dipenuhi dengan makna. Wa fihi kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra. Orang yang sholatnya tidak hudur hatinya, maka dia lebih cepat mendapatkan siksa. Bagi orang yang melamun kepanjangan tetapi tidak berusaha untuk menjadi orang hudur. Wa yusonni ayusolliya wa yusannu ayusolliya ila syakhisi jidarin aw amudin summa asa maghruzah summa yabsutu musalla summa yakhuttu khattan amamahu tulan. Wala budda ay yakuna syakhis sulusai dira faksar. Wis mungkin baik. Iki disunahaken salat itu menghadap tembok atau ada aso itu teman. Tetekan maghruzah yang ditancapkan, kemudian menggelar sesuatu atau membuat garis. Maksudnya begini, wong sholat itu kudu ana watese sunahnya ada. Gampangnya di sinilah Pak nih, kita duduk di sini itu di situ. Ini batasnya kan ini wong sholatku pantasnya dari sini ke sini tuh gitu.
aja kosi ada orang lewat di depan kita lagi sholat di wilayah sujud, Pak. Jangan di situ. Maka apa ngadep tembok, apa ada tiang yang ditancapkan, atau sejadah yang digelar, atau ada garis, atau apa saja sebagai ciri kita sedang sholat dan jangan lewat ke situ. Itu sunnah, Pak, begitu. Sutroh yang paling praktis itu sajadah. Tapi sajadahnya aja gede-gede, Pak. Sajadah yang kecil aja tuh. Nah, kecil tuh, Pak, ya. Yang kecil yang diinjak satu orang. Kalau sajadahnya yang gede lebar tuh, Pak, orang lainnya genjaknya nggak mau. Karena sajadahnya orang jadinya barisannya bolong. Kalau sajadahnya lebar, izinkan tetangganya nginjak walaupun kaki sebelah. Baik. Wa yadunuhu minhu salasa adru faqal wa yahrumul murur hina idin. Haram lewat di depan orang yang sholat. Wa yusannu lahu dab'ul mari bil akhab bal akhab. Maka disunahkan untuk menolak orang yang sedang lewat di hadapan orang yang sholat. Malahan ada hadis, Pak. Dari Kanjeng Nabi, daripada sirah lewat di depan orang yang sedang sholat, mendingan kamu mandeg sampai dengan 40. 40-nya ada yang hari, ada yang bulan, ada yang tahun. Lamun sirah di ana wong sembayang ki. Sirapan lewat, dikongkon milih lewat ning ngarepe wong sembayang apa sirah bagian ngadeg bae ning kono 40 tahun. Mending sirah ku ngadeg 40 tahun daripada lewat ning wong ngarepe wong sembayang. Saking haramnya lewat di depan orang sholat. Ada yang 40 hari hadis tuh, ada yang 40 bulan, 40 tahun. Pokoknya 40. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, baka anak wong lewat ning arepe wong sembayang, pukul saja, kata Nabi, itu setan katanya. Kata Nabi. Jadi bapak-bapak jangan pernah lewat ning arepe wong lagi sembayang. Kalau kita tangannya gini, Pak. Tangannya gini, ditahan orang. Kalau masih lewat aja, puk, boleh, Pak. Mudah-mudahan berkah semua, sehat dan panjang umur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.